Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas tempat ini, atas semua kami yang beribadah pada pagi hari ini, atas umat-Mu yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, berduka dihiburkan ya Tuhan. Biar di Gading Serpong ini boleh mendengar ada nama Yesus di tempat ini, Tuhan yang benar. Terima kasih surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas semua kami di surga. Mari yang percaya siap menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Surga, tepuk tangan buat Tuhan, jangan biasa-biasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, Engkau yang kami rindukan. Kami mau mengalami Engkau, kami mau berjalan dengan Engkau. Bukan saja di dalam gedung, tapi dimanapun kami berada Tuhan, biarlah umat-Mu di tempat ini berjalan dengan Engkau. Kuasa-Mu dapat dirasakan dan dialami oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hari. Mari sembah Dia, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan kami sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi Roh Kudus beracara di tempat ini. Katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah hadirat sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku
Katakan Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu, Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
akan merestorasikan pondok Daud. Oh, seperti hamba-Mu Daud memuji dan menyembah-Mu dan hadirat Tuhan memenuhi Israel. Demikian kami memuji menyembah-Mu dan hadirat-Mu menjadi satu dengan kami Tuhan. Oh Rabatakaralamah. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, kami menyembah-Mu. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang semua pujian, kemuliaan hanya. Mari saudara sembah Dia, mari sembah. Ia dalam asando, ia dalam asande, ia dalam suara kita sembah Tuhan.
Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus yang siap memuji, Tuhan sama-sama katakan Amin. Saudara katakan amin, coba dengan kuat saudara. Katakan amin. Tepuk sebelah saudara, katakan mari kita bergairah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut. Amin Tuhan. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Saudara harus bernyanyi dengan saya. Kuasa Tuhan harus dicurahkan saat kita memuji Tuhan, saudara. Jadi kita bukan beribadah sekedar beribadah, amin. Saudara punya kerinduan untuk melihat Tuhan yang jiwa-jiwa di Gading Serpon datang tempat ini. Amin. Saudara harus berdoa dan berpuasa. Saudara harus militan baca firman Tuhan. Yes, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani. Biarlah roh kami, oh Tuhan, curahkan api-Mu atas semua kami. Biarlah rohmu, biarlah roh, ya Tuhan, rohmu bernyala-nyala. Biarlah rohmu, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani. Bernyala-nyala, katakan biarlah rohku, biarlah rohku bernyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohku, biarlah rohku bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Katakan sebelah saudara, katakan, mari kita hidup kudus buat Dia. Haleluya. Karena waktu kita hidup kudus, saudara, pujian kita akan menarik jiwa-jiwa datang buat Tuhan. Amin. Oh haleluya. Mari sembah Dia. Oh, mari saudara bawa, buat setiap pengerja, bawa jiwa-jiwa di hati saudara. Saat saudara menyembah Tuhan, bawa jiwa-jiwa yang sedang terhilang di Gading ini di hadirat-Nya. Oh, Tuhan, oh, kami datang, oh, kami mohon belas kasih-Mu. Hiaralah basik, hiaralah mo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hiaralah basik ye, oralah masande. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Raja di atas segala raja. Ura pasyanta karala yara papa para banasanta karala yara pa. Kurahata karala yara pasyanta karala yara papa para banasanta karala yara pa. Oh haleluya, kurala yara pasyanta karala yara papa. Terima kasih Tuhan, kura pasyanta karala yara pa. Kurahata karala yara pasyanta karala yara papa para banasanta kayara pa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Engkau bersemayam dalam kehidupan kami Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan Kau jamah kami, setiap kami yang hadir di tempat ini, baik yang di Zoom, yang di online maupun yang di onsite Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Karena kami rindu akan ada lawatan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, rahmat-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Rote Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa kami akan dijamah Tuhan, bangsa kami mengalami kemerdekaan Tuhan, ke bangsa kami dilepaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Bangsa kami dilepaskan Tuhan dari keterkutukan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan bagi kami untuk terus Tuhan berdoa dan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, ora pasyanta karala yara Bapak. Kami bawa dalam doa Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir Tuhan melalui Bapak Presiden ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau lawat lebih lagi, Engkau lawat lebih lagi Tuhan. Sehingga Tuhan masa yang sebentar lagi mereka akan selesai, tapi
Santa Karalayarapa, Santa Karalayarapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Urabayarapa Santa Karalayarapa, Urapa Santa Karalayarapa Mama. Saat ini juga Tuhan kami bawa dalam doa Tuhan untuk Pastor Thomas Chandra sebagai gembala sidang kami. Tuhan Kau berkati Tuhan beliau, Kau berikanlah penundukan diri, kesatuan hati dan juga Tuhan penguasaan diri dalam hidupnya Tuhan. Sehingga Tuhan dalam Pastor Thomas melakukan tugasnya Tuhan, benar-benar Tuhan mereka melakukan tugasnya dengan roh takut akan Engkau. Berikanlah kekuatan, berikanlah kepekaan lagi dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk staf pengembalaan yang ada Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Untuk Pastor Abraham Irwan yang sebagai gembala lokal di tempat ini di Tangerang Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan dalam memimpin jemaat-Mu yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas kehidupannya. Berikanlah kepekaan lebih lagi ya Tuhan. Dan berkati juga Tuhan keluarganya Ibu Bella dengan ketiga anaknya Tuhan. Tuhan Kau sertai keluarga ini Bapa. Dan kami juga bawa dalam doa untuk seluruh pendoa dan jemaat Tuhan yang ada di EFLC Tangerang. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau khususnya Tuhan untuk Ibu Deborah Dewi Tuhan yang saat ini akan memberitakan Injil. Tuhan Kau sertai Tuhan, sehingga apa yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan adalah firman-Mu Tuhan, dan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kau berkati dalam kehidupannya, berkati dalam pelayanannya Tuhan, sehingga kemanapun hamba-Mu ini berjalan Tuhan, hanya kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kebahagiaan ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh dahsyat dan Kau sungguh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Modulasi. Chorus ya.
Ambil alih Roh Kudus, ambil alih take over Roh Kudus, take over. Jam ini adalah jam di mana Roh Kudus yang akan melayani. Jam ini adalah jam di mana Roh Kudus yang akan bekerja. Hamba-Mu tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja. Orabakata syaralaba, rehebekoto sikaralaba, libahaba kuraba, nihaba karalaba koto seraba, rihabako to seraba, rebekoto sikaralaba, libakata syakaralaba karalaba karalaba. Berbicara, berbicara Roh Kudus, berbicara, berbicara Roh Kudus, berbicara. Saat ini Bapa pakai hamba-Mu. Hamba menyadari tanpa pertolongan Roh Kudus hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Roh Kudus Engkau bekerja sama dengan hamba-Mu Tuhan. Hamba menyadari tanpa Tuhan hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Roh Kudus Engkau berfirman atas setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu. Hanya firman-Lah yang mengubah setiap kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang mengubah setiap hati kami. Bukan perkataan hamba-Mu, tetapi firman Tuhan yang mengubah segala sesuatunya. Oleh sebab itu Tuhan, taruh hikmat-Mu atas hamba-Mu. Hamba tidak membatas, hamba tidak membutuhkan hikmat manusia dan hikmat dunia. Hikmat Allah Kau turunkan, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman, hanya firman. Kuasai mulut hamba-Mu, sehingga mulut hamba-Mu pun tidak mengembara kemana-mana. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi saudara yang sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama kami, amin. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk imam musik, worship leader, juga singer yang sudah membawa kita dalam hadirat Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aduh, pada hari ini 200 orang, tapi kon cuman 10 ya. Ya. Yuk kita mau deklarasikan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baru 15. Yang lain belum bangun. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, tadi pujiannya wah biarlah rohmu menyala-nyala lah saudara. Ini loh, taruh roh saudara itu menyala-nyala. Kalau saudara roh saudara menyala-nyala, saya katakan saudara sebagai anak Tuhan keren. Amin, amin, amin. Saya bersyukur sekali, saya terima kasih sekali diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini ya. Baru kali pertama ya. Kita sudah memasuki gedung ini berapa bulan sih? 1 bulan. Oke, saudara memasuki gedung ini 1 bulan, saya katakan ya, selamat saudara memasuki gedung yang baru, gedung yang indah, gedung yang boleh dikatakan oke lah luar biasa. Tetapi harapan saya sebagai hamba Tuhan, bukan hanya gedungnya yang bagus, bukan hanya gedungnya yang indah, bukan semuanya serba baru, tetapi yang penting saudara dengar baik-baik, hati saudara yang baru. Aduh ya, hati saudara yang baru, pikiran saudara yang baru, itu yang penting saudara. Gimana sih saya berbicara ini saudara ya, saya full heart, full volume ya, full keras saudara ya, full keras. Saudara, ayo, saya lihat di sini tuh kebanyakan para pengurus ya. Tadi lo nyanyi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo saudara ya. Saudara tanpa dipancing. Sebentar sebelum saya masuk. Saudaraku ya, seseorang itu ya, kalau saudara ini benar-benar ya, roh saudara menyala, saudara antusias dengan Tuhan, itu disertai dengan apa? Dengan satu tindakan. Saudara, di suatu saat saya melayani di gereja yang kecil di Solo saudara. Tetapi jemaatnya tuh semangat banget, keren saudara.
Ya, walaupun dia ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seorang hamba Tuhan, apalagi pendetanya saudara, yang membawanya semangat, yang membawakannya setiap firman Tuhan, yang menjadikan menggugah, ya, memberikan kekuatan, membakar tanpa disuruh, ya, tanpa disuruh, bahkan ada yang berdiri, amin, gitu, keren loh saudara, keren loh saudara, ya, keren. Apalagi saudara Pumpung, suasana seperti ini, itu saudara, roh saudara dibangun, ya, tanpa disuruh. Ada amin saudara. Nah, kalau saudara mengatakan tidak ada, nah saudara repot, ya kan? Ada amin saudara, nah amin, pasti disuruh. Kita punya satu inisiatif, kalau kita mau cinta Tuhan, pasti saudara dan saya lakukan yang terbaik. Amin. Nah ini loh saudara ya, tanpa ya harus disuruh ya. Saudara, saya kalau khotbah satu orang aja semangat, apalagi ratusan orang. Saudara. Nah, gini, satu orang aja saya konseling semangat. Kalau saya konselingin orang nggak semangat, orangnya ngantuk. Ya kan, ngantuk. Nggak nembus. Amin. Amin. Ini loh, wah, walaupun teriaknya keras tapi terakhir enggak apa-apa. Ya saudara ya, saya akan ulangi ya saudara ya. Saudara ya, saudara, mari saudara ya. Saudara, yang penting saudara, hati saudara ini diperbarui oleh Tuhan. Pikiran saudara diperbarui oleh Tuhan. Kalau pikiran Kristus, hati Kristus ada dalam hidup saudara, maka ada satu terobosan dalam kehidupan saudara. Ini keren. Yang Tuhan mau terobosan apa sih? Hari-hari terakhir itu yang sangat berarti dan berguna bagi Tuhan. Terobosan dalam jiwa-jiwa. Mikir, dari mana cari jiwa gitu ya saudara ya. Mana lagi tempatnya jauh. Tadi saya nguping, rumahnya tadi mana? Ini ngomong Kelapa Gading, jauh banget gitu loh ya. Nah, saudara, dari mana? Saudara, kalau roh saudara menyala-nyala. Tadi nyanyinya wah keren loh saudara. Rohnya menyala-nyala ya. Ya. Padi sudah menguning gitu kan ya. Padi sudah menguning. Itu tugas saudara dan saya. Kalau suruh cari jiwa ya dari mana mikir gitu saudara ya. Saudara cari jiwa itu enggak usah mikir ya. Cari jiwa itu sekarang gampang sekali loh saudara, enggak usah mikir saudara. Asal saudara ada satu kemauan, ada satu niat dan rohmu menyala-nyala, ketemu saudara ya. Ketemu roh saudara menyala-nyala, dari dalam itu orang lain sudah lihat ini kok tampil beda. Bukan karena saudara make up, bukan karena saudara tampilnya secara penampilan, itu juga perlu ya, juga perlu. Tetapi tanpa penampilan yang mewah sederhana pun, kalau ada dari dalam ini terkeluar, terpancar saudara ya, terpancar saudara ya. Saudara bisa. Saya terakhir-akhir ini saudara ya, saya pelayanan kemana-mana saya diem saja ya. Ada orang yang mau konseling ke saya, padahal secara manusia saya sudah pulang malam masih dipaksa, tolongin ya mami, tolongin mami, ini sudah menunggu mami, kalau mami tidak mau melayani masih sebulan lagi, kasihan. Saya ngomong, ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, puji Tuhan enggak apa-apa ya. Saya di kamar, saya Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan atas hambamu, satu jiwa di hadapan Tuhan berharga saudara. Pada saat saya keluar buka pintu dari kamar, di situ ruang tamu ya, ruang tamu, saya mau datangi ke orang ini saudara. Orangnya takut. Kenapa kamu takut? Enggak tahu, saya takut. Oke, saya bilang gitu. Oke, kalau kamu takut tak deketin saudara. Semakin takut tak deketin saudara ya. Ya saya semakin nempel. Oke, saya kasih tempat khusus gitu, maksudnya enggak rame-rame karena konseling. Dan saudara, apa yang terjadi? Kalau saudara, hati saudara, roh saudara menyala, keren.
Amin. Lewat sikap tindak saudara, orang lain sudah mengambilkan ini beda. Dengar, saudara-saudara dan saya itu adalah Injil terbuka. Ya, saudara tidak perlu pakai kalung salib yang besar, tetapi perbuatan saudara tidak menampilkan Kristus dalam diri saudara, percuma, lepas kalung salib itu. Yang penting saudara, ya, bagaimanakah saudara? Dan Tuhan katakan, ya, kemarin beberapa hari ini saya berdoa tanpa kekristenan itu bukan saat saudara berkumpul di gereja, tetapi kekristenan yang sejati itu kok keluar dari gereja itu saudara. Kalau dikumpul nih saudara, wah nyanyinya bagus-bagus, senyum kanan kiri. Coba kamu keluar dari ruangan ini. Tuhan katakan keluar, kamu keluar. Panggilan kamu keluar. Keluar untuk apa? Padi sudah menguning. Amen. Jangan tegang saudara, nanti saya tidak bisa ngomong loh kalau tegang. Oke, mari saudara, saya sudah bergumul ya. Baik tadi malam pun saudara, karena saya tidur habis pulang pelayanan capek ya, tidur kesorean jam 1 bangun saudara, tidak bisa tidur lagi jam 1 sampai sekarang saudara ya. Saya sudah bergumul, saya siapkan, tapi Roh Kudus tuh mau ya, mau memberikan apa namanya firman ini. Secara manusia saya pengen firman yang jam 10 ya nanti ya, jam 10 berbeda, tapi Roh Kudus berikan yang sama supaya sehati sepakat. Yang kemarin yang kedua sebetulnya saya ingin memberikan satu ya, di saat engkau kejepit engkau akan melejit ya, itu yang sudah saya siapkan ya. Tetapi Roh Kudus mau ya, mau sama, yaitu apa? Roh Kudus mau perlebar kapasitas kerohanianmu. Amin. Amin. Yuk katakan, perlebar kapasitas rohanimu. Aduh, melempem. Saya nggak seneng ya kalau saudara itu melempem. Ayolah, ayo. Kalau saudara benar-benar loh, saudara rohmu menyala-nyala, saudara nggak sampai Natal, saya katakan jemaat ini penuh. Nah. Tapi mungkin saya tidak tahu jadwal kapan lagi kalau saya di sini melempem ya saudara. Ya, ya. Yuk sekali lagi, perlebar kapasitas rohanimu. Lebih keras lagi. Sekali lagi dengan berdiri, perlebar kapasitas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, siap ya diperlebar kapasitas. Yuk. Yes. Nah, ini mulai menyala, mulai ya. Mulai nyambung ini. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Markus pasal yang kedua. Di sini. Markus pasal kedua ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Oke, di sini juga keluar. Oke. Ya, Markus pasal yang kedua ayat 22. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut ya, yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan apa? Mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Makin besarlah koyaknya, makin besar koyaknya. 22. Demikian juga seorang pun mengirik anggur ya, mengisikan anggur, saya ulangi, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan apa? Mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu yang kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru. Saudara, yang saya akan bahas di sini ayat 22 bagian yang terakhir. Di sini dikatakan, tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudaraku yang dikasih, di sini Tuhan menyingkapkan satu rahasia, ya, rahasia tentang apa? Tentang kantong anggur yang baru. Sedang menyingkapkan, saudara, rahasia anggur yang baru. Apa sih anggur yang baru?
Saudara, apa sih anggur yang baru di dalam catatan saat ini ya? Dia akan berbicara tentang berkat yang lebih besar. Anggur yang baru dia akan berbicara tentang kepercayaan yang lebih besar. Anggur yang baru berbicara pengurapan Allah yang lebih besar. Anggur yang baru anggur yang baru berbicara tentang apa? Kepercayaan yang lebih besar. Yang setuju katakan sama. Ini loh, anggur yang baru. Tuhan berbicara apa? Anggur yang baru, saya akan ulangi lagi saudara ya. Anggur yang baru di sini dikatakan ya, Tuhan akan berbicara berkat yang lebih besar lagi. Berkat yang lebih besar lagi, kepercayaan yang lebih besar lagi, pengurapan yang lebih besar lagi, otoritas yang lebih besar lagi. Anggur yang baru membutuhkan kantong dan kulit yang baru pula. Saudara, hari-hari terakhir saudara, ya, Tuhan akan menyingkapkan satu kantong yang baru, wadah yang baru untuk apa? Untuk saudara ini menampung dari apa yang Tuhan mau singkapkan, yaitu kepercayaan yang lebih besar lagi, otoritas yang lebih besar lagi, pengurapan yang lebih besar lagi, otoritas yang lebih besar lagi di hari-hari terakhir. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kantong yang baru. Ya. Kantong yang baru, wadah yang baru saudara, wadah yang baru. Sebab apa saudara ya? Sebab apa? Nah, sebab kantong dan kulit yang baru saudara ya, artinya ya mempunyai kapasitas yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar, lebih luas lagi. Saudara, firman Allah mengatakan bahwa anggur yang baru ini saudara tercurah di dalam kehidupan saudara mulai saat-saat hari terakhir ini, tentang berbicara tentang apa? Kalau kulit daripada kantong yang baru ini saudara akan lenturnya lebih luas, lebih besar saudara, kalau itu pakai kantong yang baru. Tetapi kantong yang lama saudara enggak berlaku lagi, sudah penuh. Tadi dikatakan tidak bisa, nanti akan terjadi apa? Kalau dipaksakan maka itu akan robek bercapek-capek dua. Ya, dua itu akan robek saudara, robek saudara. Nah, berbicara disingkapkan bahwa anggur yang baru ya di hari-hari terakhir bagi umat Tuhan yang memiliki kapasitas yang diperluas saudara. Kapasitas yang diperluas. Kapasitas apa sih? Ya, kapasitas apa saudara? Nah, kapasitas apa sih saudara? Dimilikinya adalah kapasitas itu, kapasitas diperluas, yaitu kapasitas saudara, otoritas kerohanimu diperluas. Ini penting, ini basic, ini dasar saudara. Ya, kalau saudara akan melihat satu terobosan dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara, Tuhan tuh mau kapasitas kerohanianmu itu diperlebar, diperluas, otoritasmu, kepercayaanmu itu diperluas, diperlebar. Amin, amin. Masih dipancing lagi ya, dipancing lagi. Nah ini loh saudara, akan berbicara begini ya sekarang ya, saya yang memiliki kapasitas diperluas. Bukan hanya saudara dalam perjanjian baru aja, tetapi ya perjanjian lama juga kita akan melihat saudara. Kita mau belajar ya, dia akan memberikan satu kapasitas yang lebih besar. Kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Sebetulnya ayat pertama. Nanti tolong kalau saya masih belum selesai tolong diperingatkan ya, jamnya habis gitu ya. Ya, ini masih lama toh, masih lama. Ya, saya mau cepat supaya saudara cepat nanggap. Tapi kalau enggak saya akan lanjutkan nanti season ibadah yang kedua. Berapa tadi? 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ya. Nah, saudara ayat 1 nanti yang saya akan bahas ayat yang keempat supaya saudara jelas. Minyak seorang janda. Ya. Saya baca ayat pertama, saudara ayat 2 ya, gantian ya, sama-sama yuk.
1, 2, 3. Saya dulu ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih-penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Tuhan. Saudaraku yang dikasih, ini satu peristiwa yang sangat-sangat saudara memprihatinkan. Saudara harus belajar satu peristiwa demi peristiwa pada saat saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi contoh, menjadi teladan. Apa yang baik kita tiru, tetapi apa yang tidak baik jangan kita tiru. Saat saudara membaca kebenaran firman Tuhan itu terbuka. Kalau dia berzina dikatakan berzina, kalau dia berdosa katakan berdosa, kalau dia tidak baik dia akan belak-belakan terbuka. Nah, di dalam ayat yang pertama daripada 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini saudara, dia menceritakan seorang istri daripada hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhannya meninggal, tetapi istrinya ditinggalin utang. Tidak ditinggali warisan apa-apa. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat sangat-sangat boleh dikatakan sangat-sangat memalukan, sangat-sangat menyedihkan. Ya, sangat-sangat menyedihkan saudara. Berapa banyak saudara ada seorang suaminya meninggal ya, istrinya tinggali utang. Banyak enggak? Banyak saudara. Nah, ini jangan saudara. Tetapi di sini dikatakan apa? Istri ini lalu datang kepada siapa? Kepada Elisa. Elisa ini wakil daripada Tuhan, seorang hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk konseling. Nah, konseling itu apa? Minta jalan keluar. Minta ditunjukkan jalan. Konseling, saudara. Ya, konseling. Lalu di sini dikatakan sampai mungkin utangnya banyak sekali sehingga datanglah pengambil kedua orang anaknya menjadi budaknya. Ngeri, sangat ngeri. Jadi kedua anaknya menjadi tanggungan utang daripada suaminya. Itu sangat memprihatinkan. Saudara yang ada di tempat ini saudara ya, yuk belajar. Saya selalu mengatakan kebenaran firman Tuhan itu belak-belakan ya. Banyak ya anak-anak Tuhan itu saya sudah menceritakan, yuk jangan utang. Kalau engkau hidupmu andalkan Tuhan, saudara itu bebas dari utang. Tetapi kebanyakan anak-anak Tuhan tidak mau mengandalkan Tuhan 100%. Kadang firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan maka akan diberkati saudara. Apapun kondisi, dalam kering, dalam panas terik, dia akan menghasilkan buah, tidak akan berhenti. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan kurang mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau saudara tidak punya uang, saudara larinya tidak kepada Tuhan. Mungkin saudara Tuhan itu tidak bisa kirim uang. Siapa ngomong nggak kirim orang? Ya, dia punya segala-galanya kok. Ya, dia punya segala-galanya. Cuman kita nih sebagai anak-anak Tuhan nggak mau ngerti. Artinya saudara nggak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belajar firman Tuhan, saya terlalu percaya jadi anak Tuhan. Saudara sudah dikasih fasilitas apapun. Saudara diangkat bukan menjadi hamba, tetapi anak Tuhan. Saudara berhak untuk menerima ahli waris dari Bapa Surgawi. Ya, berhak saudara. Saudara diberkati, cuman sebagai anak-anak Tuhan nggak mau ngerti. Saya mau tanya, siapa yang di sini tidak punya uang? Tolong angkat tangan. Halo? Semua punya uang ya? Ya, jangan iya punya uang kolektor doang gitu. Ya, ada? Siapa yang butuh uang? Yang butuh uang aja. Saya butuh. Saya nggak munafik, saya butuh uang kok. Ya, saya butuh uang. Apalagi gereja di sini, butuh uang enggak? Butuh enggak? Enggak berani teras ya. Saya ngomong loh, Tuhan ini loh butuh uang gereja di sini tak dongake loh. Butuh uang enggak? Tak kasih mau enggak? Tak kasih mau enggak? Mau? Siapa yang mau? Yesaya 55 ayat 1.
Oh, kok bener-bener? Kok bener-bener? Saya tak cek tapi kok bisa merinding di sini ya, Yesaya 55. Saudara, Yesaya 55. Saudara perhatikan Yesaya 55 ayat yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah minum air, dan hai orang yang sudah mempunyai uang. Halo, jelas ya? Jelas ya? Sama-sama ya supaya saudara dan saya langsung Tuhan, saudara dan saya langsung Tuhan buka pintu-pintu langit, berkati gitu ya. Ya, malaikat berkati jemaat di Gading Serpong. Ya, Gading Serpong. Hah? Iya ya. Maklum baru pertama Gading Serpong ya. Jemaat di Gading Serpong ya, kirim kat, debok, buka pintu. Amin. Ini seneng nek diberkat. Baca. Ayo. Baca keras ya. Yuk. Ayo. Baca keras ya. Ya. 1 2 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan orang yang tidak mempunyai money. Nah lo. Iya. Marilah terima gandum tanpa uang, lo alias gratis tanpa uang pembeli, dan makanlah juga apa, anggur dan susu tanpa bayar. Kata Tuhan ini loh. Berapa banyak saudara? Saudara, kalau saya tidak punya uang dompetku, saya doakan, Tuhan uangnya habis lo Tuhan. Tuhan anakmu punya BCA di atas, Bank Sentral Allah tanpa unlimited. Bank Sentral Allah di sini dananya terbatas loh. Saudara, suatu saat saya mau ambil ATM saudara, kok pada lo kok enggak bisa, kenapa Pak? Enggak tahu uangnya habis. Hah, uangnya habis? Saya bilang gitu. Loh bener enggak? ATM Bank Sentral Allah. Saudara praktek enggak? Enggak praktek. Enggak punya uang, siapa yang tak bisa utangi? Paling cepot pinjol. Enggak tahu saudara, pinjol ya apa tahu, aku bilang gitu. Pinjol enggak tahu saya, saudara, pinjol ya apa tahu, aku bilang gitu. Pinjol enggak tahu saya, pinjol itu apa? Hah, saudara, berapa orang? Ngeri loh saudara. Makanya berdoa supaya pinjol ini dilenyapkan dari Indonesia. Ini loh ya, Indonesia. Nah saudara, di sini dikatakan saudara, wah ayo kembali lagi nama-nama. Nah, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Nah, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ya. Ayat yang ke berapa tadi, keempat dulu ya. Nah, ayat yang kedua dulu saudara. Dia datang saudara, datang kepada dengan segala keberadaan, itu luar biasa sekali. Dia sadar ya, dia sadar biasanya orang sudah kepepet, mentok, itu baru datang kepada Tuhan. Betul apa betul? Ya, sudah nggak ada yang nolong ya datang sama Tuhan. Ini seorang janda ini datang kepada Elisa untuk apa? Untuk konseling. Lalu dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambaku ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi apa? Minyak. Sudah nggak ada apa-apanya saudara, hopeless, minus, saudara. Dan janda ini mengatakan hanya saudara, hanya berarti sedikit sekali, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergi, mintalah bejana-bejana dari apa? Dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa memberikan secara manusia itu impossible, ya, impossible, enggak mungkin, ya. Tetapi janda ini taat loh saudara, dia taat melakukan, ya, melakukan. Sebab di sini dikatakan ya, kata Elia, lalu berkata Elisa, pergi,
mintalah apa? Bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayo kamu keluar, minta pinjem ya ke tetangga-tetanggamu bejana-bejana kosong. Dan firman Tuhan mengatakan jangan terlalu sedikit. Kalau berkata jangan terlalu sedikit berarti banyak, berarti banyak banget. Nah gitu loh saudara, mantep, banyak banget ya, berarti banyak banget ya, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam bejana ya, bejana mana yang penuh angkat. 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Saudara, pada saat itu orang ini loh saudara, orang yang mau konseling ya, ditunjukkan datang kepada seorang hamba Tuhan, banyak mereka itu tidak taat, tidak nurut. Saya berulang kali saudara ya, berulang kali saya melayani konseling seperti itu. Kalau kamu enggak mau taat, enggak mau ya itu terserah urusan kamu ya. Tapi saudara balik lagi, gitu. Saya kapok Mami Dep. Sekarang baru kapok. Kalau sejak kamu dulu kamu taat lakukan, pasti Tuhan sudah buka jalan. Dan kamu ini ngulangi lagi dari awal, saya kata. Ya, dari awal. Nah, janda ini taat. Dia masuk ke kamar, menutup pintu ya. Menutup pintu artinya apa? Dia langsung datang disuruh sama Elisa untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Lalu apa yang terjadi? Pada saat dia berdoa, disitulah kuasa daripada Tuhan, kuasa daripada doa itu bekerja. Ya, kuasa daripada doa itu bekerja. Doa itu mendatangkan apa yang tidak ada menjadi ada loh saudara. Doa itu bisa mengubah segala sesuatunya saudara. Amin. Bisa mengubah segala sesuatunya. Lalu ya saudara ya, saya nggak akan jabarkan panjang-panjang mengingat saya dikejar waktu juga ya. Saudara, segala tetanggamu, lalu di situ dikatakan masuk dan tutup. Pergilah perempuan daripadanya, ditutupnyalah pintu ya. Sesudah anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuangnya. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yes saudara, karena apa? Kapasitas, maka Tuhan akan menyingkapkan. Ini rahasia anggur itu berbicara tentang kapasitas. Dengan kantong yang baru, bejana-bejana ini, seorang perempuan ini ya, dia hanya menyediakan, mungkin bejananya tidak terlalu banyak sampai habis. Lalu minyak itu berhenti mengalir. Seandainya perempuan tadi, janda tadi masih punya bejana yang lebih besar lagi saudara, dia akan dituangkan. Kapasitas ini menentukan sekali. Kapasitas kerohanianmu akan menentukan kamu akan lakukan perkara-perkara yang besar. Ya, perkara ini kapasitas saudara. Kalau janda ini terus kasih ya bejana-bejana yang lebih lagi. Kalau saudara mungkin hanya punya kapasitas saudara ya, hanya murkan cuman satu ember gitu ya, saudara mendapatkan 1 ember. Ya, kalau saudara menyediakan kapasitas hati saudara 1 drum yang besar, maka kapasitas saudara saya katakan, saudara bukan hanya ukuran LXL, tapi ukuran jumbo ini saudara. Amin. Kapasitas bukan. Jadi di sini dikatakan ya, jadi saudara tergantung kapasitasnya, saudara kapasitas. Seberapa banyak saudara ya, banyak saudara mau menyediakan wadah. Kita siapkan saudara, jangan di sini dikatakan tidak ada lagi tempat. Kapasitas ya, kapasitas lagi. Tuhan mau setiap saudara-saudara yang ada di tempat ini, khususnya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan mau membuka kapasitas kerohanian.
Kenapa Tuhan taruh seperti ini? Saya tahu persis bahwa Tuhan tuh punya rencana semua pelayan-pelayan di tempat ini. Tuhan inginkan kapasitas kamu tuh lebar, kapasitas rohani. Kalau saudara, berarti saudara ini dipersiapkan untuk menawai jiwa-jiwa yang baru. Kalau saudara punya kapasitasmu, kehidupan rohanimu kecil, saudara, ya dapatnya cuman kecil. Ya, tapi kapasitas kerohanianmu diperlebar, diperluas. Saudara, saudara sudah siap. Amin. Sudah siap. Kalau saudara belum siap menampung jiwa-jiwa, maka Tuhan masih proses kamu terlebih dahulu menyediakan kapasitas kerohanianmu yang besar. Saya lebih katakan super jumbo. Amin. Amin. Ini loh saudara, ya. Ini loh saudara. Nah, siapkan tempat kapasitas lagi ya, Nah, dalam gereja ini saudara. Maka saudara, gereja ini saya tahu saudara itu dan ini percepatan Tuhan itu cepat sekali. Saudara, kita tinggal tahun 2025 tinggal berapa? 4 bulan loh. Betul? Ya, 4 bulan bener ya. Ini Agustus, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan loh. Ya kan? 4 bulan lagi. Waktu berjalan dengan cepatnya dan waktu itu tidak bisa diulang, saudara. 4 bulan lagi saudara akan memasuki tahun 2025 loh, saudara. Ya. Untuk tahun ke depan kita tidak dapat diprediksi keadaan situasi ya, kondisi seperti ini. Kalau kemarin saya pas ngobrol sama Daud Tony macam blak dengan santai dia cerita berbagai macam. Mami Deb, gitu. Banyak doa tahun 2025, semua tidak diprediksi. Ya. Bangkitkan roh doa, hanya doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Nah, saudara di sini dikatakan apa saudara? Dikatakan Nah, saudara, kapasitas ini saya tahu persis saudara ya. Saudara akan lebih kalau saudara punya kapasitas jumbo, kerohanian saudara yang jumbo, maka gereja di mana saudara saat ini, di mana saudara ditempatkan di tempat ini, saudara akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, walaupun ini saudara masih baru, pengembangan itu akan terjadi dan saya katakan ini percepatan, mulai season yang baru, saudara. Amin, amin. Season yang baru, saudara ngomong, ini masih kosong mana? Tapi kalau kamu kapasitasmu lebih besar. Yuk, ada 2 poin yang saya sampaikan. Ya, 2 poin ini tadi baru pertama. Kurang 15 menit, oke. 15. Saya kebut, saudara. Ya. Kalau saudara enggak mudeng, datang privat kepada saya. Yuk, saudara, poin yang pertama, untuk memperluas kapasitas itu saudara, kita harus memperbesar kapasitas kita, hati kita terlebih dahulu. Hati kita, mengapa saudara Tuhan inginkan hati kita? Karena ukuran kapasitas rohani tidak tergantung dengan talenta saudara, tetapi ukuran kapasitas rohani itu ukuran hati saudara. Ukuran hati saudara. Kalau hati saudara diperluas, kenapa saat sekarang ini saudara banyak hati-hati itu hatinya tidak diluas, hatinya sempit, pikirannya sempit, saudara. Kalau hatinya sempit, pikirannya sempit, saudara, saya katakan engkau sedang bermasalah. Sedang bermasalah apa? Bermasalah dengan hatimu, dengan pikiranmu. Ya, sedang bermasalah. Nah, saudara, kita harus mengatakan kapasitas ya, bukan ditentukan talenta. Saudara punya talenta bagus ya, talenta bagus, singer, WL, nyanyi bagus, semuanya bagus saudara. Tetapi kalau engkau saudara tidak mempunyai kapasitas hati nurani saudara, hati yang Tuhan mau ya, hati yang Tuhan mau. Nah saudara, ini kapasitas rohani itu ditentukan saudara dari hati kita. Sebab itu basic dasar kalau engkau melayani Tuhan ya harus dengan hati. Tuhan gak bisa ketemu dengan pikiranmu, dengan perasaan emosi ya saudara, gak bisa. Tetapi Tuhan itu bertemu dengan hati. Kemarin saya ngelayani seseorang, saya nggak bisa dengar firman Tuhan, saya nggak bisa tahu Tuhan berbicara,
Tetapi saya katakan engkau dalam hatimu ada suara yang sudah menegur kamu. Saya katakan iya. Dan suara hatimu apa? Jangan berbuat dosa. Tetapi kamu langgar? Iya. Kamu tidak sejahtera? Enggak. Itu Tuhan sudah berbicara lewat hati nuranimu. Saudara, lewat hati nuranimu. Berapa banyak saudara nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan itu mau berbicara dari hati nuranimu dulu. Kalau hati nuranimu sempit, pikiranmu sempit. Adanya apa? Ya kesempitan. Hati yang sempit itu apa sih? Gerah saudara. Kepanasan. Yang kepanasan itu apanya? Jiwamu. Sebab dari dalam hatimu itu enggak beres. Maka kehidupanmu pun enggak akan beres. Tetapi hatimu benar, sikapmu benar, kelakuanmu benar. Ini saudara. Ditentukan dari mana? Hati. Amin. Ditentukan hati. Pelayanan juga gitu. Ya. Pelayanan ditentukan daripada hatimu. Ya. Saya tahu kok ini hati yang tulus, ini hati yang enggak. Pelayanan yang tulus sama pelayanan yang saudara yang bermacam-macam motivasi lain saya sudah bisa tahu kok. Ya, karena saya bergaul dengan mereka ya, dengan pelayan-pelayan itu sing, aduh ini kamu ambisi sekali. Saya tahu. Oh ini ini saya tahu. Karena saya menghadapi berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan ya, bukan di tempat ini, di Solo lah, di Solo. Ya, nanti kalau saya ada di Solo, di sini. Ya, di sini ya. Nah, saudara, aman. Saudara, kenapa saudara? Banyak hamba-hamba Tuhan saya kumpulkan, saya paling seneng loh saudara ya, memberikan apa ya? Menegur para pelayan-pelayan, apalagi pelayan-pelayan itu nganyel ke ini loh. Saya katakan bertobat cuman itu. Ya. Jadi lo kemarin saya bener loh. Ya. Tanya Bu Maria ada saksinya. Saya dipeseni ya, suruh ngunjungi salah seorang, aduh saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kenapa kamu meninggalkan Tuhan? Iya. Gara-gara itu majelisnya tuh nggak jadi contoh. Percuma orang yang tidak di dalam gereja ternyata lebih jahat padahal. Kamu salah. Itu kan namanya manusia. Ya saya nggak bisa, yang tahunya saya masuk gereja itu ya, masuk gereja pelayan-pelayan Tuhan itu baik-baik, tapi enggak. Apalagi sampai kamu nggak mau datang kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Sing salah hamba Tuhan itu, tetapi kamu ninggalkan Tuhan, salah. Betul apa betul? Salah. Ini loh, salah. Saya paling senang untuk apa? Pelayan Tuhan, memotivasi pelayan Tuhan. Lebih baik saudara. Ya. Lebih baik hatimu ini saudara ya. Di kapasitas hatimu ini dibenahi dulu dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Nanti saya akan bicara. Yuk, kurang 15 menit loh saudara. Ya. Dasar basicnya ya saudara. Ya, saudara jangan disibukkan dengan pelayanan. Kenapa saudara pelayanan apa-apa iya, di apa-apa iya. Saudara kalau saya mau nuruti pelayananmu banyak banget, saya enggak istirahat. Tapi saya enggak mau. Saya pasti waktu sehari saya untuk berdiam diri. Saya berdiam diri, saya memulihkan tenaga saya memulihkan iman kerohanian saya berdoa, saya ngomong sama mbak saya, Mbak, ya, saya mau istirahat, tidak boleh diganggu siapapun. Saya kunci kamar. Saya ngomong El, mami jangan diganggu. Mami mau istirahat. Saya nggak mau. Pasti. Kalau saya memang saya ngantuk, saudara. Kalau saya sudah ngantuk, kesel, saya tidur. Ya kemarin itu saya tidur saudara, jam 1 bangun, tapi saya sudah punya apa? Pikiran saya ini sudah diperbaru. Pikiran saya ini sudah apa? Sudah diperbaru, dikasih kesegaran. Roh saya di kesegaran, saya enak. Saya membaca firman, saya memuji enak. Enggak ada lagi polusi kotoran-kotoran itu. Enggak ada beban. Ya, nggak ada beban. Nah, siapa yang di sini ya, saudara, saya berharap siapapun pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita mau saudara ya, mau kapasitas kerohanianmu diperlebar dan diperbesar.
Amin, amin. Nah, bagaimana saudara yang pertama, yang pertama. Nah, untuk saudara menjaga supaya saudara mendapat kapasitas ya yang jumbo. Satu, saudara ayatnya saudara catat aja, Amsal 4:23 ya. Di situ dikatakan apa saudara? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Di situ pancar kehidupan. Hati saudara ini perlu dijaga, bukan Tuhan yang menjaga. Kata firman, jagalah hatimu itu perintah. Jadi yang menjaga hati itu saudara, bukan Tuhan, bukan malaikat. Saudara jaga hatimu. Amin. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan ini, jaga. Ada alarm kalau saudara ini mulai nyimpang dengan pengajaran, mulai saudara enggak taat, mulai saudara mulai bersungut-sungut, saudara mulai berontak. Ini alarm yang di dalam hati itu akan nguing. Seperti mobil. Kalau mobil punya alarm yang bagus, kesenggol gitu dia akan kuing. Begitu juga kalau hati nuranimu murni, maka itu ada tanda. Jangan dosa-dosa. Nanti, yuk lanjut lagi saudara. Nah, lanjut. Lalu saudara di sini dikatakan, waduh sebetulnya ada satu ayat yang bagus saudara ya, yang bagus sekali. Tapi enggak waktunya enggak cukup. Nah, Yakobus pasal yang keempat ayat 8. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saudara, saya minta supaya saudara ini sih mengerti ya cara mendekat nih di sini. Hendaklah mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Terus apa? Orang-orang yang berdosa dan sukacita sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya kasih ilustrasi, saya panggil Bu Bella aja. Ini Bella, saya kasih contoh. Ini mantap, termasuk setengah jumbo, belum jumbo. Kamu di sini ya, saudara Isa. Saudara, ayat ini ya, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Mendekat, ya, karena ini setengah jumbo. Ini saya umpamakan Tuhan. Saya yang akan cari Tuhan, saudara. Ya, orang yang mendekat kepada Allah. Saudara perhatikan, saudara mendekat kepada Allah, saudara akan bergerak, saudara akan maju. Enggak, saudara maju mundur lagi, ya. Saudara maju mundur lagi, itu bukan mendekat. Tapi ingat ya saudara, saya kasih ilustrasi untuk mendekat. Ya saya tuh harus bangkit, harus berjuang untuk mendekat kepada Allah. Itu continue, enggak bolong-bolong. Mendekat, cari. Ada rasa haus dan lapar, mendekat. Saya akan mendekat, saudara akan mendekat sama kepada Allah. Saya akan berjalan, mendekat. Ini perlu proses, saudara. Mendekat. Capek enggak kadang? Tuhan jawabannya mana tuh Tuhan? Berhenti, mendekat. Lalu di sini dikatakan ya, maka Tuhan akan mendekat. Kita tuh sampai mendekat bisa sampai pegangan Tuhan. Ini yang namanya mendekat. Coba kamu pegang saya Bella. Nah Bella, ini loh, ini namanya mendekat saudara. Mendekat erat. Ini yang namanya mendekat. Enggak bisa bim salah bim. Amin. Ya, makasih Bella. Nah, mendekat saudara. Mendekat kepada Allah ya. Maka ini saudara di sini dikatakan, ya, mendekat kepadamu, Dia akan mendekat kepadamu. Amin. Ya, yuk lanjut lagi. Ya. Lalu yang kedua, saudara. Ya, yang kedua, saudara. Kapasitas yang kedua tadi hati manusia ya. Yang kapasitas yang kedua adalah kapasitas iman. Kapasitas iman, saudara. Bahasa Tuhan adalah bahasa iman. Ya, bahasa Tuhan adalah bahasa iman. Sebab kalau Tuhan melakukan mujizat apapun lalu dikatakan bahkan firman Tuhan mengatakan adakah iman ya di bumi ini. Artinya apa? Kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu yang ditanyakan iman. Ya, iman saudara.
Jadi iman itu adalah dasar untuk saudara mendapatkan mujizat. Dasar untuk saudara mendapatkan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Amin. Amin. Nah saudara, iman saudara banyak hal. Seperti pada saat itu saudara baca di dalam Matius pasal yang Matius 9 ayat 29. Itu dikatakan seorang yang buta saudara. Markus apa Matius ya? Markus 9, enggak salah. Markus 9 ya. Di situ dikatakan kita baca aja ya. Satu aja, setelah itu saya akan berhenti ya, saya enggak lama-lama. Sebetulnya ada banyak. Ya, salah ya tadi mana ya? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Oh sorry, bukan ini ya, bukan ini. Markus 9 ini ayat yang jawabnya kepada mereka. Ini Markus, coba Matius 9 ayat 29. Matius. Yes, Matius 9. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut apa? Imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Sebetulnya iman itu bekerja sama dengan Tuhan. Saya katakan bahasanya Tuhan itu bahasa iman. Kalau engkau ada iman, maka di situ saudara akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Amin. Yuk lanjut lagi saudara ya. Lanjut lagi saudara. Nah, kapasitasnya saudara ya, kapasitasnya. Lagi saudara di sini dikatakan apa? Nah, lalu di sini dikatakan ya, gimana catatan saya? Selain saudara iman ya, mau saudara kapasitas iman itu mempersiapkan seseorang itu mengalami satu terobosan demi terobosan dan mujizat demi mujizat. Nah seseorang mau dipakai Tuhan saudara ya, harus mengalami satu proses yang hatinya dihancurkan berkeping-keping, maka Tuhan akan memberikan hati yang baru, pemikiran yang baru saudara, pikiran yang baru. Ada satu spirit saudara, ada spirit yang benar-benar diperbarui oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih, jadi ya perlebar kapasitas imanmu saudara. Ini saya harus berhenti ya. Harus berhenti ya. Stop ya. Oke. Stop saudara. Saya harus stop. Seharusnya ada banyak ayat-ayat yang saya dibukakan tadi pagi loh saudara. Ayat-ayat saya belajar juga, saya perkatakan di dalam bahasa Alkitab sehari-hari saudara ya. Oleh sebab itu saya mau taat ya. Saya mau taat, saya mau tidak mau harus berhenti. Ya, oleh sebab itu kalau saudara masih haus dan lapar, jangan kemana-mana, jangan pulang. Saudara akan rugi, saudara. Ya, benar. Saudara akan rugi. Ya, dengarlah, terimalah firman Tuhan tanpa bayar. Amin, amin. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa, yuk. Saya sudah menggeh loh saudara. Ayo satu pujian kita akan berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, hambamu terbatas di dalam berkata-kata, hambamu terbatas dalam berbicara, hambamu terbatas dalam menjabarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan menjabarkan lebih dalam lagi dan lebih berbicara di dalam kapasitas kerohanian kita. Saudara bangkit berdiri, kita akan nyanyi satu pujian, setelah itu saya akan berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Yes. Lagi merindukan Tuhan lebih dari Yes. segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku rindukan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang satu di dada kamu. Mengasihimu sekali lagi lebih dalam. Lebih lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku
Inilah pengakuan kami Bapa. Kami mau lebih dalam lagi, kami memperlebar kapasitas manusia roh kami, sehingga kami percaya di hari-hari terakhir kami mengalami terobosan demi terobosan, dan kami akan melihat panen raya terbesar untuk jiwa-jiwa di tempat ini terjadi atas gerejamu lewat pelayan-pelayan yang sudah kau perlebar kapasitas rohanimu. Terima kasih Tuhan, kau berbicara lebih lanjut, hambamu boleh berhenti tetapi Roh Kudus tidak akan berhenti. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Yang diberkati firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, 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 amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Kita akan berikan persembahan sambil menyaksikan news lewat media. Selamat datang di IFLC Tangerang, selamat bergabung di tempat ini. Kami senang Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini. Ibadah minggu depan disertai perjamuan kudus dan pengurapan, dilayani oleh Pastor Abraham Irwan. Mari datang kembali minggu depan dengan keluarga dan teman-teman Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir mengikuti ibadah Healing Worship Night pada hari Rabu 28 Agustus 2024 pukul 7 malam di tempat ini. Mari memuji dan menyembah Tuhan serta mengalami kesembuhan dari setiap penyakit Anda. Shalom anak-anak muda, para generasi-generasi Kristus. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah youth. Setiap hari Sabtu pukul 17 WIB di tempat ini dan ajak teman-teman untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Demikian pengumuman minggu ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah siap kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan mengalir berlimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, kemanapun kakimu melangkah, ada penyertaan Tuhan turun atasmu, kebaikan Tuhan turun atasmu. Dan pagi hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Berhasillah nama Yesus, serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.